Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ninda Kata Rizky dari Prodi Hubungan Masyarakat UNJ 2019. Hari ini saya akan melakukan wawancara untuk penugasan ujian tengah semester mata kuliah interview. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Kata Rizky dari Prodi Hubungan Masyarakat UNJ. Ingin mewawancarai Anda mengenai tips tetap positif dan sehat di tengah pandemi untuk memenuhi penugasan ujian tengah semester mata kuliah interview. Sebelumnya, apa kabar Ibu hari ini? Kabarnya alhamdulillah baik. Ada nggak kegiatan yang akhir-akhir ini sedang dilakukan? Ada, Kalau boleh tahu apa ya? ya itu kegiatannya karena di rumah aja jadi ngajarin anak sekolah online. Terus ya beberes lah pokoknya, terus jualan. Oke. Oke, kita mulai aja ya Bu wawancaranya. Oh iya boleh, silakan. Oke. Menurut Ibu kenapa sih pandemi COVID sekarang ini nih lama banget buat kembali normal gitu, berakhir? Ya mungkin masyarakatnya kurang patuh sama peraturan pemerintah mengenai cara-cara mencuci tangan, jaga jarak. Kalau menurut Ibu tidak patuhnya itu karena kenapa? Ya itu banyak yang melanggar, keluar tidak tanpa memakai masker, tidak mencuci tangan. Lalu dengan banyaknya masyarakat yang nggak patuh gini, berarti menurut Ibu kapan kita bisa berakhir normal gitu? Ya kalau bisa sih secepatnya ya, tapi karena masyarakatnya yang belum patuh sama cara penanggulangannya pemerintah belum maksimal, ya kemungkinan ya masih lama. Ya kalau bisa ya secepatnya pandemi ini berakhir. Oke. Pandemi ini berdampak gak sih buat keseharian Ibu? Dia berdampak, apalagi ekonomi, nggak ada yang kerja, di rumah semua. Selain ekonomi ada lagi nggak? Ya kita tidak berinteraksi sama temen, Jadi ya bosan ya? bete di rumah aja. Eh, untuk cara Ibu menangani tadi dampak-dampak buruk itu kayak gimana? Ya dengan cara yang ngajarin anak sekolah online, terus ngaji, sholat yang utama. Udah, jualan, Jualan ya buat ini. nambah-nambahin dapur. Oke. Lalu ada nggak sih Bu tips-tips biar tetap positif di tengah pandemi ini yang istilahnya banyak ya bikin stres orang-orang gitu, karena tetap berdiam diri di rumah? Ada nggak sih tips-tips? Ya tipsnya ya kita harus bersabar, berdoa semoga virus corona ini cepat berakhir. Ya melakukan kegiatan-kegiatan yang positif lah di rumah gitu. Termasuk jualan? Iya, termasuk jualan. Oke. Lalu agar kita terbebas dari virus corona gitu, ada nggak sih kayak tips-tips gimana cara kita tetap sehat gitu di tengah pandemi? Ya dengan cara makan yang teratur, kalau bisa ya yang bergizi, terus positive thinking aja, hetman lah di rumah gitu, jangan stres. Oke. Ada lagi nggak? Apa ya,
Ya itulah mengikuti peraturan pemerintah, protokol kesehatan dijalankan, dipatuhi. Apakah ibu sudah menjalankan semua? Insya Allah udah. Oke, oke. Baik, dapat saya simpulkan dari jawaban-jawaban ibu tadi, bahwasannya pandemi corona ini belum juga berakhir karena masyarakatnya yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Lalu ibu juga menurut ibu pandemi corona ini bakal lama istilahnya buat berakhir karena tadi masyarakatnya yang kurang patuh gitu. Lalu pandemi ini ada dampaknya buat ibu ya, apalagi dari segi ekonomi, dimana kita tuh jadi susah gitu ya. Lalu nggak bisa berinteraksi dengan teman, ya dengan teman sebaya, jadi agak gimana gitu. Lalu cara menanganinya tadi kan ibu dengan cara berjualan tadi kan untuk menutupi, untuk menambah penghasilan ya di dapur agar bisa tetap ini. Lalu eh, tadi apa berdiam diri di rumah, terus juga Mengikuti peraturan pemerintah mengenai protokol kesehatan. oke. Terus tadi ibu juga punya tips-tips ya gimana cara kita tetap positif di tengah pandemi, yaitu dengan cara kita tetap positive thinking, terus mengaji, terus tadi berjualan, sholat, Sholat dan berdoa semoga pandemi ini berakhir, nah, cepat berakhir gitu. lalu tadi ada tips-tips juga dari ibu tentang bagaimana cara kita tetap sehat gitu, dengan cara ya kita tetap makan makanan yang teratur gitu, terus cuci tangan, tadi memakai hand sanitizer, lalu apa kayak menjaga jarak mungkin ya, menjaga Iya, jarak. kalau keluar rumah pakai masker jangan lupa, itu yang utama. Baik, oke, saya akhiri sesi wawancara ini. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti wawancara ini. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata, misalnya atau perbuatan yang menyinggung. Uh, lebihnya terima kasih. Ya sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak, nama saya Adinda Katariski dari Prodi Hubungan Masyarakat UNJ 2019. Ingin mewawancarai Kakak mengenai bagaimana tantangan millennials tetap produktif dengan PJJ untuk memenuhi penugasan ujian tengah semester mata kuliah interview. Bagaimana kabar Kakak hari ini? Baik, iya. Ada nggak Hari ini Halo? kesibukannya sekarang atau selama pandemi ini? Iya, kesibukan sekarang-sekarang juga boleh, kesibukan sekarang-sekarang yang sedang Kakak jalani. Oh gitu, kalau misalkan kesibukan sekarang yang pastinya kuliah kan. Nah, kuliah itu juga sekarang bentar lagi udah mau ke UTS. Terus juga sekarang tuh juga lagi sibuk nyari PKL karena dikhawatirkan di 2021 itu nggak bisa PKL kan gitu. Dan juga ikut organisasi juga tetap masih, dan ya gitu sih, masih banyak juga sih kegiatannya gitu untungnya. Jadi biar bisa tetap apa ya, banyak kegiatannya biar produktif aja gitu. Kalau boleh tahu kegiatannya, tadi ada organisasi yang Kakak ikuti, itu organisasi apa ya? Oh, kalau organisasi saya kan Abang None kan, ikut Abang None Buku DKI Jakarta. Nah, itu saya ikut kepanitiaannya. Nah, terus saya itu bertugas di divisi desain. Jadi kayak apa namanya, publisitasnya saya ngedit gitu loh buat di Instagram Abang None Buku DKI Jakarta gitu. Terus organisasi yang lain juga ada di Klub K. Nah, di Klub K itu saya bertugas jadi apa namanya, public relation kan gitu. Dan kemarin juga Klub K juga baru ada
apa namanya, penerimaan anggota baru. Ikut workshop-workshop gitu buat itu, banyak juga sih organisasinya. Soalnya emang ditargetin setiap tahun itu at least kalau nggak 1 sampai 3 organisasi ikut gitu. Itu Hmm. maksimal 3 sih. Uh, Setelah baik, Kak Rai, kita mulai aja ya wawancaranya. Oke, jadi apa sih pendapat Kakak mengenai pemerintah nih sekarang menerapkan kebijakan kita harus belajar jarak jauh gitu, PJJ. Gimana pendapat Kakak? Jadi gini manfaatnya kalau buat dari saya sih, pendapat saya sih manfaat sih, karena kan fungsinya itu buat yang namanya membatasi apa namanya, sosial kan, yang berkumpul di tempat banyak apa, di satu tempat gitu. Jadi manfaatnya salah satunya itu untuk mencegah itu. Terus untuk dari segi pendidikannya, eee, ini kurang efektif buat yang apa namanya, udah akhir semester gitu, yang ada kegiatannya tuh kayak harus yang ada PKL, terus harus ada yang namanya buat apa namanya, laporan-laporan yang harus ada bimbingan segala macam. Bimbingan nggak masalah sih bisa online. Tapi di situ ada yang namanya tesnya gitu loh, lebih susah dilakukan, udah hampir batasan. Baik, menurut Kakak mending PJJ kayak sekarang atau pembelajaran offline kayak di kelas, kayak yang biasa kita lalui sebelum PJJ ini? Lebih baik online, PJJ, atau Oh, offline kalau kita belajar di kelas? kalau ditanya lebih bagus mana, lebih baik mana, mendingan online sih gitu. Nah, Kalau dibilang online ya karena kita kan awal-awalnya PJJ, "Ih seru nih di rumah, nggak usah kemana-mana, enak memang." mhm. Tapi, to be honest saya tipe orang yang belajarnya itu mesti offline gitu, mesti ada yang namanya visual sama verbalnya gitu loh. Apalagi kalau saya tipe yang praktek, itu saya lebih paham dibandingin harus yang kayak dari laptop gitu, atau enggak cuma baca dari artikel-artikel, itu jauh, apa ya, pahamnya itu kurang masuk gitu, kurang ya gitulah, kurang mencerna. Tapi ya mau gimana, mau mau kita harus adaptasi gitu loh dengan cara pembelajaran seperti ini gitu. Jadi Kakak tipe di tengah-tengah, jadi kayak online ada sisi baik dan buruk, offline juga seperti itu? Kalau offline kan lebih enak kan, karena dibalik lagi buat yang semester akhir itu lebih dibutuhkan yang offline gitu. Mmm, baik. Mengenai yang tadi nih, kan Kakak lebih, prefer yang online. Berarti apakah apakah selama pembelajaran jarak jauh ini secara online ini Kakak mengalami kesulitan belajar? Kalau kesulitan, iya ada, kesulitannya itu tadi, dalam apa, menerima, apa namanya, menerima pelajarannya itu kurang masuk gitu loh. Ada beberapa dosen, nggak semuanya, beberapa dosen yang, mereka tuh lebih bagus menyampaikan secara langsung gitu, dibanding online gitu. Apalagi, banyak banget yang namanya kendala kayak misalkan nih, kalau dari Zoom biasanya suaranya putus-putus atau gambarnya kurang jelas gitu. Itu kan balik lagi kan, itu teknis teknis gitu. Jadi, eee, kendalanya paling itu doang sih, di bagian itu doang. Dalam komunikasinya itu ada jaraknya dan ada noise-nya gitu loh, kalau dalam berkomunikasi menggunakan, apa namanya, sosial media ini gitu. Oke. Eee, jadi kan tadi ada kesulitan, berarti ada dampak juga dong. Dampak yang Kakak rasakan setelah menjalani PJJ ini, ada nggak dampak atau dampak apapun gitu, selain dari misalnya kesulitan belajar tadi, dampak? Dampak negatif atau Ya bisa dari dua-duanya. Mhm. kesulitan itu ya? Kalau dari kesulitan itu ya dampaknya paling itu sih, kayak ya kita belajar, tapi kayak kurang nempel gitu loh. Kayak misalkan kalau di kuliah offline tuh biasanya kayak, karena ada visualisasinya, ada PowerPoint segala macam dan ada prakteknya itu jadi kayak lebih, paham kan. Nah kalau offline ini biasanya dampaknya tuh kayak pembelajaran di pertemuan kedua, tiba-tiba nanti pertemuan keempat itu udah lupa gitu.
biasanya saya ingat tuh kalau misalkan pertemuan 2 awal-awal gitu, pertemuan 6, 7, apa sampai terakhir malah masih inget gitu loh dibandingin kayak kuliah online ini. Karena kalau kuliah ini kan ya gitu habis belajar, ya udah tidur atau enggak makan, main gitu. Jadi itu langsung lupa gitu pelajaran yang tadi gitu. Itu sebenarnya juga salah sih untuk, enggak apa namanya, ngulang-ngulang lagi pelajarannya gitu. Jadi dampak yang paling Kakak rasakan setelah menjalani pembelajaran jarak jauh itu apa, Kak? Yang paling dirasakan dampak setelah menjalani pembelajaran jarak jauh? Dampaknya itu tadi, lebih capek. Jadi lebih kerja 2 kali gitu loh belajarnya. Yang tadinya belajar itu harusnya karena apa namanya, pas lagi kuliah aja kita belajar, terus ya udah gitu loh, itu udah langsung paham gitu. Tapi ada kalau saat ini, maksudnya kayak sampai 2 sampai 3 kali gitu untuk mengulang materi, baru paham gitu. Tapi emang sih kalau buat belajar tuntutannya emang belajar harus terus-menerus dan diulang-ulang biar paham. Tapi ya gitu deh, dampak paling besarnya itu, saya harus, apa namanya, baca 2 kali, terus yang namanya memahamin materi itu 2 sampai 3 kali, biar sampai paham gitu. Karena kan kadang kalau misalkan baca di laptop atau artikel gitu, capek kan matanya. Jadi itu doang sih kendalanya kalau pakai itu, handphone atau enggak laptop gitu. Oke. Ada nggak sih kayak tantangan gitu Kakak saat mencoba untuk tetap produktif? Karena kan pembelajaran jarak jauh ini otomatis kita tetap di rumah aja dong. Nah, ada nggak sih Kakak kayak tantangan gimana caranya Kakak tuh harus tetap produktif gitu? Ada nggak, Kak? Tantangannya gini, biasanya jiwanya tuh udah semangat menggebu-gebu memulai hari, tapi raganya nggak siap gitu. Nah, Kayak kita udah mau nih produktif dari malamnya, terus hmm, paginya tiba-tiba enggak, males gitu. Nah itu tantangannya sih, lebih kayak kembali lagi ke diri kita gitu. Soalnya saya tipe orang yang alhamdulillah, eee apa, nggak ada yang namanya kayak kesulitan buat kayak misalkan mau olahraga bisa, ada tempatnya. Mau apa namanya, mau bercocok tanam gitu ada apa, tempatnya gitu loh. Jadi kayak bisa gitu loh. Kendalanya cuma itu paling, kayak dari kemauannya kita gitu, niatnya gitu. hmm, oke oke. Baik Kak, dari sesi wawancara kita tadi dapat saya simpulkan bahwa tadi Kakak pendapat Kakak tentang kebijakan pemerintah tentang PJJ ini ya sangat bagus ya, namanya juga kebijakan ada baik buruknya ya Kak. Tadi baiknya itu ya kita mahasiswa itu diberikan apa kayak tadi kuota atau bantuan secara fisik kayak HP gitu ya. Terus kalau kebijakannya menurut Kakak tadi ada negatifnya juga, kita jadi kayak sulit untuk memahami apa kayak pembelajaran gitu ya. Lalu Kakak tadi saat saya bertanya lebih milih online atau offline, Kakak tadi tidak memilih apa kayak bisa online, bisa offline karena keduanya punya sisi baik dan buruk ya, Kak. Lalu Mhm. Kakak juga tadi punya kesulitan saat memahami materi karena tapi beberapa dosen karena ya itu tadi Kakak apa ada kendala seperti koneksi dan lain-lain gitu ya, Kak. Lalu dampak yang Kakak rasakan setelah menjalani pembelajaran jauh itu ya Kakak jadi apa saat belajar itu jadi harus memahami 2 3 kali lebih capek dampaknya ya, Kak, saat menerima pembelajaran gitu. Mhm. Lalu tantangan yang Kakak hadapi eee, saat mencoba tetap produktif ya ketika raga mau mencoba tetap produktif tapi kayak malas gitu, terkendala jadi harus dihadapi ya, Kak. Jadi seperti itu. Terima kasih ya, Kak, sudah meluangkan waktu untuk mengikuti wawancara ini. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata atau perbuatan yang menyinggung selama sesi wawancara ini. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih ya, Kak. Iya, sama-sama, thank you for having me. Iya. Kasih. Semoga membantu ya, sukses Iya. terus UTS kuliahnya. Ya, makasih, Kak.